to the front of the store, that area, that's what I need cleared. Brace your friends. Tell them. Season 1 episode 3 dari serial film The Walking Dead. Dimulai dari Merle yang masih berada di atas gedung dengan kondisi masih terbogol. Terlihat ia dengan sangat kesusahan mencoba untuk melepaskan tangannya dari borgol itu, sampai membuat pergelangan tangannya lecet. Merle pun semakin panik dan ketakutan saat para zombie sudah sampai di atas dan berusaha membuka pintu. Dia pun merasa sedang dihukum oleh Tuhan karena selama ini dia tidak pernah bersikap dengan baik, dan dia pun memohon ampun. Merle melihat sebuah gergaji di sana. Dia menggunakan ikat pinggangnya untuk menggapai gergaji besi itu. Dan film pun baru dimulai. Adegan dimulai dengan Rick dan semua orang yang berada di dalam truk dalam perjalanan menuju ke tempat pengungsian di atas bukit. Rick terlihat cukup gusar karena Merle tertinggal di gedung itu. Morales pun mencoba menenangkan Rick bahwa tidak akan ada yang bersedih jika Merle mati, karena dia termasuk orang yang jahat, kecuali Darlie, adik dari Merle. Tiba-tiba dari belakang mobil sport yang dikendarai oleh Glenn berhasil menyusul dan menyalipnya. Adegan beralih di atas bukit tempat pengungsian. Terlihat Lori sedang mencukur rambut Carl. Dia agak kesulitan mencukurnya karena Carl tidak bisa diam. Shane mencoba menenangkan Carl dengan mengajaknya bercerita, agar dia bisa diam saat dicukur oleh ibunya. Tiba-tiba mereka mendengar sebuah suara yang tak lain adalah suara alarm mobil yang dikendarai oleh Glenn. Dale mencoba melihat dengan teropongnya untuk memastikan suara apa itu. Tak lama kemudian Glenn pun sampai di sana. Dale menyuruh Glenn untuk mematikan alarmnya. Beberapa menit kemudian mobil van yang dikendarai oleh Rick sampai di sana. Amy langsung menyambut dan memeluk kakaknya yang bernama Andrea. Istri dan anak-anak Morales juga langsung menyambut kedatangan Morales dengan bahagia. Lalu Glenn memberitahu bahwa ada orang baru yang telah membantu mereka. Orang itu adalah Rick. Saat Rick berjalan ke depan, Shane kaget melihatnya. Sedangkan Rick juga terkejut melihat anak dan istrinya di sana. Anaknya segera memeluk ayahnya itu. Lori ikut memeluk suaminya. Mereka pun bahagia kembali. Pada malam harinya, mereka semua berkumpul di dekat api unggun. Mereka mendengarkan kisah Rick, sampai dia dikira sudah meninggal oleh keluarganya. Tiba-tiba, seorang laki-laki yang dipanggil Ed menambahkan kayu untuk memperbesar api unggun. Shane berusaha memperingatkannya karena hal itu bisa mengundang zombie untuk datang ke sana. Namun Ed malah menantang Shane. Shane terpancing emosi, dia mendekati Ed. Akhirnya kayu itu diambil dan apinya dimatikan. Kemudian mereka mulai membicarakan cara untuk memberitahu Darlie tentang Merle yang tertinggal di gedung perbelanjaan. Dan T-Dog yang akan menjelaskan kepada Darlie, karena dia merasa bertanggung jawab karena telah menjatuhkan kunci borgolnya. Saat ini Darlie masih belum kembali dari perburuannya, namun T-Dog mengatakan bahwa sebelum pergi dia sudah mengunci pintu yang menuju ke atap dengan rantai dan digembok. Kemungkinan besar Merle masih hidup dan masih terbogol di sana. Malam sudah larut, sudah waktunya untuk mereka istirahat dan tidur. Rick terlihat menemani Carl anaknya sampai dia tertidur. Setelah Carl tertidur, Rick segera tidur di samping istrinya. Lori meminta maaf karena sudah menganggap Rick meninggal. Dan akhirnya mereka berdua melepas rindu. Ternyata di luar Shane terus memandangi tenda tempat Lori dan Rick tidur, entah apa yang sedang dipikirkan oleh Shane. Dia terlihat galau. Pagi harinya saat Rick sedang mengobrol dengan Lori dan saat yang lain sedang beraktivitas, mereka tiba-tiba dikejutkan dengan teriakan Carl dari arah hutan. Ternyata Carl melihat satu zombie yang sedang melahap seekor rusa. Mereka segera mengeroyok zombie itu. Mereka memukul zombie itu dengan membabi buta. Setelah itu Dale dengan kapaknya memenggal kepala zombie itu sampai putus. Mereka pun berpikir bahwa para zombie sudah kehabisan makanan di kota, sehingga mereka mulai mencari makanan di perbukitan itu. Tak lama kemudian muncul seseorang dari arah hutan. Ternyata dia adalah Darlie, adiknya Merle. Darlie tampak kesal karena rusa incarannya sudah dimakan oleh zombie. Namun rasa kesalnya agak berkurang, mengingat dia juga sudah berhasil membawa pulang selusin lebih tupai. Mereka pun segera kembali ke tempat pengungsian. Sesampainya di sana, Darlie memanggil-manggil kakaknya Merle.
Dia berpikir kakaknya pasti pulang bersama dengan yang lain. Lalu Shane mencoba menjelaskan secara baik-baik kepada Darlie. Rick juga ikut membantu menjelaskannya. Dia menceritakan semua yang telah terjadi dengan jujur. Mendengar hal itu, Darlie tidak terima. Dengan penuh emosi, dia malah menghajar Rick. Namun Darlie berhasil dilumpuhkan oleh Rick dan Shane. Rick berusaha menenangkan Darlie dan memintanya untuk berbicara baik-baik mengenai Mer kakaknya. Darlie sudah mulai tenang. T-Dog berkata bahwa ini adalah salahnya, bukan salah Rick, karena dia yang sudah menjatuhkan kunci borgolnya. Namun T-Dog juga mengatakan pada Darlie bahwa sebelum pergi dia sempat mengunci pintu yang menuju ke atap gedung itu dengan rantai. Lalu Rick pun berniat membantu Darlie untuk menolong Mer. Dia yang akan ikut mengantar Darlie menuju tempat Mer berada. Rick mengajak Glenn untuk ikut serta dan ternyata T-Dog dengan sukarela juga menawarkan dirinya untuk ikut bersama Rick. Shane tidak setuju akan keputusan Rick. Ia memberitahu Rick bahwa Mer adalah seorang yang tidak pantas untuk ditolong. Rick berkata pada Shane bahwa ia tidak hanya akan menolong Mer, namun ia juga akan mengambil tas berisi senjata yang ia jatuhkan saat dikepung zombie di Atlanta. Lori juga tidak setuju dengan keputusan Rick. Dia melarang Rick untuk pergi kembali ke kota. Anaknya pun berusaha menahannya, namun Rick berusaha meyakinkan mereka berdua. Ia juga berkata bahwa ia harus menyelamatkan orang-orang yang pernah menolongnya, yaitu seorang pria dan anaknya. Tanpa bantuan mereka, mungkin saat ini Rick sudah mati dan tidak akan bertemu dengan Lori dan Carl di sini. Sebelum pergi, Rick meminta Dale untuk meminjamkan alat pemotong besi yang ia punya untuk memotong borgol Mer. Awalnya Dale menolak karena perkakas yang pernah ia pinjamkan kepada T-Dog juga ditinggalkan oleh T-Dog di atas gedung. Rick meyakinkan Dale untuk meminjamkannya dan akhirnya ia pun berhasil. Mereka berempat pun menggunakan mobil van menuju ke kota Atlanta. Akhirnya mereka sampai di pinggir kota. Glenn menyuruh mereka berjalan kaki dari sana dan truk itu akan ditinggal di sana agar bisa mengendap-endap dari para zombie. Adegan beralih di tempat pengungsian. Lori sedang mencari Carl anaknya yang menanyakan kepada Dale yang setiap hari selalu mengawasi keadaan sekitar. Dale menjawab bahwa Carl diajak oleh Shane ke pertambangan dan ternyata benar. Anaknya sedang bersama Shane di sana. Shane mengajaknya bermain menangkap katak. Di sana juga ada para wanita yang sedang mencuci pakaian. Di sana ada Ed yang sedang mengawasi istrinya. Adegan beralih pada Rick dan teman-temannya. Karena Glenn yang mengetahui daerah situ, dia memutuskan untuk pergi ke tempat Mer terlebih dahulu. Karena jarak gedung itu paling dekat dari sana, sedangkan tas berisi senjata itu 2 kali jarak ke Mer. Kembali lagi ke pertambangan, para wanita itu mencuci baju sambil bercanda dan tertawa. Tiba-tiba Ed menegur mereka. Dia memperingatkan kepada mereka agar fokus dalam bekerja. Di lain sisi, Lori datang dan menyuruh anaknya untuk segera kembali ke perkemahan. Setelah anaknya pergi dari sana, Lori marah kepada Shane. Dia meminta Shane untuk pergi menjauhi keluarganya mulai sekarang. Ia sangat marah kepada Shane karena Shane telah membohonginya dengan mengatakan bahwa Rick telah meninggal. Namun kenyataannya Rick masih hidup. Adegan beralih ke tempat Rick dan kawan-kawan. Mereka berempat sudah berhasil masuk ke gedung perbelanjaan itu. Di lain sisi terlihat perdebatan antara wanita-wanita itu dengan Ed karena salah satu dari mereka tidak terima saat Ed menegurnya. Terjadilah percekcokan. Sampai-sampai Ed mulai bermain tangan di sana. Shane yang melihat hal itu segera menghampirinya dan Shane dengan penuh emosi segera menghajar Ed. Sampai wajahnya babak belur. Shane terbawa emosi, dia meluapkan kekesalannya kepada Lori dan menghajar Ed. Adegan beralih, Rick dan teman-temannya segera menaiki tangga. Saat sampai di pintu, T-Dog segera memotong gemboknya dengan menggunakan alat pemotong besi yang sudah dipinjamkan dari Dale. Namun ternyata Mer sudah tidak ada di sana. Hanya ada sepotong tangan dan gergaji besi tergeletak di sana. Melihat hal itu, Darlie sangat marah. Dan film pun selesai. Season 1 episode 4 dari serial film The Walking Dead ini dimulai dengan diperlihatkan Andrea dan Amy yang sedang berada di tengah kolam pertambangan sambil menaiki sebuah perahu. Mereka berdua tengah memancing di sana. Sambil memancing, mereka membicarakan tentang ayahnya.
Ayah mereka mengajarkan kepada Andrea dan Amy memancing, namun ayahnya berbeda cara dalam mengajari keduanya. Saat mengajari Andrea, ayahnya menggunakan umpan basah dan selalu menangkap ikan hasil pancingannya. Sementara saat mengajari Amy, ayahnya selalu menggunakan umpan kering dan selalu melepaskan ikan hasil pancingannya. Semua itu dilakukan ayahnya karena dia tahu kepribadian kedua anaknya itu berbeda. Namun sekarang ayah dan ibunya sudah tiada karena wabah zombie. Di tempat biasa, Dale sedang mengawasi keadaan sekitar. Dia melihat Jim yang sedang menggali tanah dan terus melakukannya tanpa henti. Dan film pun baru dimulai. Adegan dimulai di tempat Rick dan kawan-kawan. Darlie marah dan tidak terima melihat potongan tangan kakaknya di sana. Dia langsung menodongkan senjatanya kepada T-Dog, namun Rick juga langsung menodongkan pistolnya kepada Darlie. Ia mengancam agar Darlie tidak melakukan hal yang bodoh. Darlie pun akhirnya tenang kembali. Kemudian Darlie meminjam kain kecil penutup kepala milik T-Dog, lalu membungkus potongan tangan Mer. Saat Darlie memeriksa potongan tangan kakaknya itu, menurutnya kemungkinan gergaji itu sudah tumpul, hingga Mer memutuskan untuk memotong tangannya, bukan memotong borgolnya. Kemudian bungkusan itu dimasukkan ke dalam tasnya Glenn. Darlie melihat jejak darah di lantai, namun tidak banyak. Darlie menyimpulkan jika Mer menggunakan ikat pinggang untuk mengikat dan menahan pendarahan di tangannya. Mereka pun kemudian mengikuti jejak darah itu. Adegan beralih di pengungsian. Dale menemui Jim yang masih menggali. Dia bertanya kepada Jim, bahkan Dale menawarkan air minum kepadanya. Namun Jim tidak memperdulikannya. Dia terus menggali tanah itu. Kembali lagi kepada Rick dan teman-temannya. Tiba-tiba mereka bertemu dengan zombie dan lagi-lagi Darlie melumpuhkannya menggunakan busur. Tak jauh dari situ mereka menemukan dua zombie yang sudah tewas. Mereka yakin bahwa zombie itu dilumpuhkan oleh Mer. Ada sebuah kunci Inggris di sana. Darlie pun mengatakan bahwa Mer kakaknya adalah orang yang terkuat yang ia kenal. Di pengungsian, Andrea dan Amy kembali dari memancing. Mereka membawa ikan hasil tangkapannya. Semua senang melihatnya. Dale datang dan bergabung dengan mereka. Dia mengatakan bahwa ada yang tidak beres dengan Jim. Kembali lagi kepada Rick dan teman-temannya. Darlie terus memanggil Mort. Rick memperingatkannya karena itu bisa memancing perhatian zombie. Sampailah mereka di sebuah ruangan, di mana di sana ada sebuah kompor gas yang masih menyala. Ada sebuah ikat pinggang dan bekas kulit yang terbakar. Ternyata Mort membakar bekas potongan tangannya untuk menghentikan darah keluar dari sana. Dan di sana mereka juga menemukan sebuah kaca jendela yang pecah. Darlie memutuskan untuk mencari Mort sendirian. Rick berkata kepada Darlie bahwa dia akan membantu Darlie untuk mencari kakaknya. Karena dia pernah merasakan apa yang dirasakan Darlie, yaitu kehilangan keluarganya. Namun sebelumnya mereka harus mengambil tas Rick yang berisikan senjata terlebih dahulu. Kembali lagi ke pengungsian, mereka semua kemudian menemui Jim yang masih sibuk menggali lubang. Shane, Dale, dan Lori mencoba bertanya kepada Jim secara baik-baik. Namun Jim tidak akan menghentikan penggaliannya. Karena menurutnya tindakannya itu tidak menyakiti siapapun. Sebenarnya mereka peduli dengan Jim, namun Jim tidak mau memberitahukan masalahnya. Hingga Jim merasa kesal dan melayangkan skopnya. Hampir saja skop itu mengenai Shane, namun Shane berhasil menghindar. Dia juga berhasil meringkus Jim dan memborgolnya. Adegan beralih kepada Rick dan teman-temannya. Mereka sedang menyusun rencana untuk mengambil tas berisi senjata milik Rick. Glenn memberikan usulan, dia akan mengambil tas itu sendirian. Karena jika mereka beramai-ramai ke sana, maka akan sulit dan mengundang perhatian para zombie. Namun jika sendirian, dia bisa bergerak dengan cepat. Darlie mendapatkan tugas berjaga di gang pertama karena ia punya senjata yang tidak menimbulkan suara. Dan menunggu di gang tempat Rick bertemu dengan Glenn pertama kali. Jadi jika Glenn tidak bisa kembali ke gang tempat Darlie menunggu karena ada sesuatu, Glenn bisa berlari ke arah Rick dan T-Dog. Dan setelah itu mereka akan kembali berkumpul di sini. Akhirnya mereka pun mulai bergerak untuk melaksanakan tugasnya masing-masing.
Singkat cerita, Glenn berhasil menemukan tas senjata Rick. Namun saat akan kembali, para zombie sudah mulai menyadari akan keberadaannya. Saat Darlie sedang bersiaga, tiba-tiba ada yang datang dan hampir saja dia lepaskan anak panahnya. Jika saja orang itu tidak langsung berbicara. Orang itu malah berteriak, sehingga Darlie mencoba melumpuhkannya. Teriakan itu terdengar tempat hingga Rick dan T-Dog. Mereka segera menuju ke tempat Darlie. Tiba-tiba dua orang datang dan langsung memukuli Darlie. Ternyata teriakan tadi adalah kode untuk teman-temannya. Glenn yang sudah sampai di sana pun kaget. Dua orang tadi akan mengambil tas berisi senjata yang dibawa Glenn. Namun saat dia hendak mengambilnya, Darlie memanahnya. Di saat yang bersamaan datanglah sebuah mobil dan akhirnya kedua orang itu pergi dengan membawa Glenn bersamanya. Rick dan T-Dog baru saja sampai. Mereka melihat Darlie sedang menghajar bocah tadi. Darlie memberitahu bahwa teman-teman bocah itu telah membawa Glenn. Rick menyuruh T-Dog membawa bocah itu ke laboratorium lebih dulu. Rick mengambil tas senjata itu dan kemudian pergi menyusul T-Dog bersama Darlie. Di pengungsian, terlihat Jim diikat di sebuah pohon. Dia sudah agak tenang. Shane memberinya minum. Alasan Jim melakukan penggalian itu adalah karena dia bermimpi tadi malam. Namun dia tidak ingat jelas tentang apa mimpinya itu. Yang dia ingat di mimpinya itu ada Rick ayah Carl yang sampai saat ini belum pulang. Jim berkata bahwa Rick adalah seorang polisi yang akan menolong semua orang. Kemungkinan di luar sana Rick sedang bertemu dengan orang lain yang sedang membutuhkannya bantuan. Dia juga menambahkan bahwa Rick adalah pria yang kuat seperti baja. Jim belum mengenalnya, tapi ia bisa melihat itu dari dalam Rick. Dan Jim memastikan bahwa Rick pasti akan kembali untuk Carl dan juga Lori. Saat semua orang sudah pergi, Jim berkata kepada Lori untuk selalu mengawasi putranya. Di laboratorium, Rick dan teman-temannya sedang menginterogasi bocah itu, namun bocah itu bungkam. Darlie berusaha menangkutinya dengan potongan tangan Mer, dan bocah itu pun ketakutan. Akhirnya mereka pun membuat kesepakatan. Singkat cerita, bocah itu membawa Rick dan teman-temannya untuk menemui pimpinannya yang bernama Guillermo. Rick dan Guillermo bernegosiasi untuk saling menukar Sandra. Namun Guillermo ternyata juga menginginkan tas senjata yang Rick punya. Dia memberikan dua pilihan. Pertama, Rick bisa kembali dengan Miguel, nama bocah itu, dan senjatanya. Dan yang kedua, Rick memberikan Miguel dan senjatanya, maka Glenn akan dilepaskan. Akhirnya Guillermo dan kelompoknya masuk kembali ke dalam markas. Begitu juga Rick dan teman-temannya kembali ke laboratorium bersama Miguel. Sebenarnya Darlie tidak setuju atas pilihan Rick, yaitu menyerahkan senjata yang mereka punya. Namun Rick tetap akan melakukannya untuk menyelamatkan Glenn karena dia merasa sudah berhutang nyawa kepadanya. Akhirnya mereka segera mempersiapkan senjata. Rick dan teman-temannya membawa Miguel kembali ke markas Guillermo, sambil tak lupa membawa tas senjatanya. Namun Guillermo merasa bahwa senjata itu sudah tidak lengkap lagi. Rick sudah menyerahkan Miguel, namun Guillermo mengingkari janjinya. Dia tidak mau menyerahkan Glenn. Akhirnya mereka pun saling todong senjata. Loaded. Hey, then we here. Tiba-tiba datang seorang nenek, memberitahu bahwa ada seseorang yang bernama Gilbert sedang kambuh asmanya. Nenek itu melihat Rick dengan seragam polisinya. Dia memohon agar Rick tidak menahan cucunya. Dia bahkan menunjukkan keberadaan Glenn di sana. Rick diajak masuk ke sebuah rumah. Di sana banyak sekali orang-orang yang sudah berusia lanjut. Rick bertanya kepada Guillermo, sebenarnya mereka itu siapa? Ternyata Guillermo bersama kelompoknya sudah merawat dan menjaga orang-orang yang sudah lanjut usia itu. Akhirnya mereka pun berdamai. Rick memberikan beberapa senjata untuk Guillermo. Setelah itu mereka berempat pergi dari sana untuk menuju ke tempat mereka meninggalkan mobil vannya. Namun alangkah kagetnya saat mereka sampai, mobil itu sudah tidak ada di tempatnya lagi. Rick berpendapat bahwa kemungkinan besar Mer yang telah membawanya. Mereka merasa khawatir karena Mer akan datang ke perkemahan dengan penuh dendam. Adegan beralih di pengungsian, masing-masing dengan aktivitasnya. Andrea menyiapkan kado ulang tahun untuk Amy adiknya. Morales menyiapkan tempat untuk perapian. Shane dan Carl mendatangi Jim dan mengajaknya bergabung untuk makan ikan goreng bersama.
Sedangkan Ed masih terbaring di kamar dengan luka memar di wajahnya akibat dipukuli oleh Shane. Dia masih kesal dengan semuanya. Sekilas diperlihatkanlah Rick dan teman-temannya yang sedang berlari menuju ke perkemahan. Di perkemahan mereka sedang berkumpul dan mengobrol bersama. Amy izin dari mereka untuk pergi buang air kecil sebentar. Kembali kepada Ed yang sedang tidur-tiduran di sana. Tiba-tiba dia melihat bayangan di luar tendanya. Dia pikir itu istri dan anaknya. Namun saat dibuka, ternyata bayangan itu adalah zombie. Zombie-zombie itu langsung memakan Ed. Amy yang tadi buang air kecil pun tak luput dari serangan zombie. Dia pun berteriak. Semua orang yang mendengarnya pun kaget. Ternyata zombie yang datang ke sana sangat banyak sekali. Lori segera melindungi Colt. Shane menembaki zombie. Jim pun membantunya dengan memukul zombie dengan kayu balok. Suara tembakan itu terdengar oleh Rick dan teman-temannya. Mereka pun mempercepat larinya. Keadaan di perkemahan sudah sangat kacau. Banyak dari mereka yang sudah menjadi korban. Akhirnya Rick dan teman-temannya datang. Mereka langsung menembaki zombie-zombie itu sampai habis. Rick mencari istri dan anaknya. Andrea menangisi kematian Amy. Di akhir episode, Jim berkata, itulah kenapa dia membuat lubang. Akhirnya, dia tahu apa mimpinya semalam. Dan film pun bersambung. You don't